Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membawakan kisah mistis yang berjudul Pocong Mendak Pahing. Cerita ini berasal dari akun Twitternya yang bernama Cerita Siska. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai ke ceritanya. Sore itu Dayat memandangi langit yang mulai mendung, dibarengi suara cangkul yang bersautan di sampingnya. Dayat mencoba mengatur napas agar tidak bisa berdetak cepat. Baju yang dia lepas dan dia gantung di pundaknya menjelaskan bahwa dirinya sangat lelah dan juga kepanasan. "Belum selesaikah teman? Ayo cepat digali, nanti mayatnya segera datang." Saat itu terdapat salah satu penduduk desa yang meninggal. Sebenarnya sudah beberapa hari mereka menggali tanah satu ke tanah lainnya. Bukan mau berburuk hati, cuma mereka lebih melaksanakan tugasnya saja. Hal yang penting bagi mereka adalah bayaran. Ya, karena dibayar mahal saja, jadi mereka mau menggali tanah yang bisa berlubang dan tidak muncul keanehan lagi seperti sebelumnya. Sebenarnya dalam hati mereka merasa bingung saja. Mereka mendapati bahwa orang yang meninggal dan akan hendak dikubur tersebut sudah 3 hari lamanya tiada. Namun selama itu penggali kubur merasa kesulitan lantaran tidak ada tanah satupun yang mudah digali. Hal tersebut memang sudah terbiasa mereka alami, tetapi untuk jangka waktu begitu lamanya mereka baru mengalaminya hari ini. "Yat, sepertinya tidak bisa turun lagi. Banyak batu, rusak semua ini cangkulku." Dayat menghela napas yang sangat panjang. Dirinya dan teman-temannya pusing karena sudah seharian ini menggali namun tak menemukan galian yang bagus. Haduh. Mengeluh ini sedang bekerja, tidak mengeluh ini pengen mengumpat terus. Teman-temannya mengikuti Dayat yang duduk di atas. Mereka melepas lelah dan berbincang mengenai hal-hal aneh yang sedang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang menghampiri. "Loh, kenapa ini kok tidur-tiduran? Belum selesaikah makamnya? Bagaimana ini sudah jam 4:30? Dayat memandangi. "Kalau ada siluman di sini, aku menyuruh setan saja yang menggali. Gak mikir apa, seharian ini kita tidak menemukan tanah yang bagus." Sembari merapihkan peralatannya, Dayat dan teman-temannya memutuskan untuk tidak lanjut. Bukan tidak mau, namun karena mereka tidak sanggup jika dipaksa untuk meneruskan. Lagi pula cuaca saat itu akan turun hujan. Sementara Dayat beberes peralatan, Dedi langsung pulang untuk segera mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga di rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Dedi segera menemui keluarganya. Di sana terlihat Pak Galih beserta keluarga yang sedang susah. Apalagi ibu Pak Galih yang tertunduk sayu di samping mayat almarhum. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Iya Dek, bagaimana? Apa sudah siap?" tanya Pak Galih. Dedi mencoba memberanikan diri untuk mengucapkan apa yang terjadi. Wajahnya terlihat terpaksa tersenyum, sudah disadari oleh Pak Galih saat itu. "Apa ada yang mau Dedi sampaikan?" Jadi begini Mas Galih. Ngapunten Ingkang Agung, makamnya belum bisa selesai. Ada kendala kecil Mas. Sepertinya menunggu besok lagi. Penggali juga sudah pulang karena kelelahan," ucap Dedi pelan. Pak Galih hanya menghela napas panjang. Dirinya sudah tahu apa yang akan disampaikan Dedi waktu itu. Pasti hal yang sama seperti kemarin. Pak Galih hanya bisa menoleh pelan dan merasa kasihan kepada ibunya. Sudah 3 hari ini penggali kesusahan mencari tanah yang bisa digali untuk ayahnya. Jelas terlihat susah sekali wajah ibunya. Semasa hidup ayahnya,
hanya membuat susah ibunya saja. Pak Galih hanya bisa pasrah untuk keadaan itu kepada Allah. Hanya Allah yang dapat memberi jalan keluar saat itu. "Permisi Pak," jelas Dedi kepada Pak Galih. Kemudian Pak Galih mendekati ibunya. "Bu, tidak makan dulu?" Ibunya melihat Galih dengan tatapan pasrah. "Apa Dedi sudah kesini, Le? Kasihan sekali bapakmu. Kok harus nanggung hal seperti ini?" ucap ibunya seraya menangis. "Kita punya Allah, Bu. Insya Allah pasti dibantu untuk menemukan jalan keluar. Insya Allah," ucap Galih dengan menepuk halus kedua pundak ibunya. Hari pun berganti. Hingga hari kelima, barulah mereka mendapat kabar baik dari penggali kubur. Penggali kubur masih sama, Dayat dan teman-temannya. Dayat semalam sebelum hari itu bermimpi didatangi lelaki tua agar jenazah dikebumikan di tanah paling ujung sendiri. Saat dilihat di lokasi ada tanah yang bisa digali dan letaknya paling ujung, tak berteman dengan kuburan lainnya. Dayat dan teman-temannya sangat mudah sekali menggali di area tersebut, meskipun wilayah itu lumayan singgup. Akhirnya selesai menggali, temannya yang bernama Wanto bertanya kepada Dayat, "Yat, ya tidak mau berpikir jelek. Meninggalnya Pak Kamto sama ditemukannya makam Tia Pahing. Coba hitung Yat, benar kan?" Dayat menoleh ke arah Wanto dan melebarkan jarinya. "Pahing, Pon, Wage, Legi, Pah. Bener sih," ucap Dayat. "Sudah Tok, tidak perlu dipikir. Ayo cepat bereskan dulu. Jenazah sebentar lagi datang." Wanto mendengus. Mereka merapikan peralatan ke tempat yang agak jauh karena nantinya banyak orang. Ternyata benar. Jenazah datang dan warga bertingkah agak mencurigakan. Ternyata telah terjadi sesuatu yang tidak diketahui Dayat dan teman-temannya di rumah duka. Proses pemakaman berlangsung. Dayat mulai risih dengan kedatangan lalat yang banyak sekali, lalat hijau, serta bau tak sedap yang sangat menyengat. Dayat memperhatikan jenazah yang dibuka kurung kerandanya. Warga yang saat itu merasa kaget lantaran jenazah mengeluarkan cairan hitam dari bawah. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk segera mungkin mengubur jenazah. Hari berlalu. Kejadian itu menyisakan beribu tanda tanya di benak setiap orang. Maklum, jenazah sampai 5 hari di rumah hanya menunggu tanah kuburannya. Dayat yang saat itu ngopi di warung sawah sedang mendengarkan kabar tentang penyebab kematian ayah dari Pak Galih. "Walah Mbak, benar, percayalah kepadaku. Pak Kamto ini habis menakuti orang kampung sebelah. Aku tidak bohong. Sudahlah, dengar ceritaku." Ngatimin saat itu menceritakan bahwa terdapat salah satu warga desa kampung sebelah yang telah didatangi oleh sosok menyeramkan, yang mana sosok tersebut mirip Pak Kamto. Sosok itu memperingati bahwa akan datang kepada seluruh warga yang datang ke pemakamannya. Mana ada orang meninggal ini bilang begitu. "Ya Allah, lucu banget kamu ini." Ngatimin hanya memandang Dayat dengan serius. "Coba kulihat kamu didatangi apa tidak sebentar lagi," ucap Ngatimin. Dayat hanya menggerakkan bibirnya sembari mengejek Ngatimin yang berkata di luar logika. Dayat membayar kopi yang dipesannya dan kemudian pergi pulang. "Duluan ya." "Oke," sahut Ngatimin santai. Malam hari saat itu terasa sunyi sekali. Dayat bingung mau melakukan apa. Dirinya duduk di depan rumah dan menatap ke langit. Dirinya kemudian mengingat kejadian yang selama ini dia pendam sendiri. Hal yang Dayat akan ingat selama hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. "Yat, Yat, Dayat, gawat Yat," ucap temannya Wanto. Wanto berjalan tergesa-gesa mendekati Dayat yang malam itu sedang asik meminum kopi dan melamun. "Aku takut Yat,
Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur. Ada yang mengawasi aku." Dayat hanya tersenyum ringan sembari menghisap batang rokok yang berada di tangannya. "Tidak perlu khawatir, Tok. Daripada berat dibawa mati." "Tapi ya, pasti kita akan celaka. Yakin aku. Soalnya ini bukan perkara yang sembarangan." Dayat hanya tetap tersenyum dan menghisap sisa batang rokok di tangannya. "Aku tunggu kedatangannya." Wanto yang saat itu merinding dengan perkataan Dayat sungguh tidak habis pikir dengan ulah Dayat yang Wanto ketahui. Wanto menyesal karena memilih diam dan membiarkannya. Awalnya Wanto membiarkan karena dia juga memiliki perasaan kesal yang akan dia bawa sampai kapanpun. Tetapi hal itu menjadi sebuah kesalahan terbesarnya saat itu. Kini dia menyesal dan sangat takut sekali karena sudah 3 hari ini dirinya diganggu oleh sosok yang tak terlihat batang hidungnya. Hanya suara aneh yang selalu muncul dan terdengar oleh telinga Wanto. Wanto beranjak pulang dan memilih untuk berdiam diri saja di rumah. Dirinya sudah takut bukan main karena hal aneh yang selalu dialaminya. Dalam pikirannya hanya terbayang saat dirinya dan Dayat memakamkan jenazah Pak Kamto. Ternyata mereka saat itu melakukan hal yang cukup gila. Pasalnya kelakuan mereka sangat berani dan bisa tidak dicurigai oleh warga yang ikut ke pemakaman. Dayat dan Wanto diam-diam telah membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan membuka tali pocong Pak Kamto saat itu. Wanto merebahkan dirinya di atas kasur. Dia terlihat sangat tertekan sekali. Belum lama dia merebahkan badan. Wanto merasakan pukulan di bawah kasurnya. Pukulan itu meskipun pelan tapi sangat kerasa sekali, hingga Wanto merasa risih dan menengok apa yang berada di bawah ranjangnya. Wanto merasa aneh karena ranjangnya makin tak terkendali saat dirinya menelusuri lebih jauh apa yang berada di bawah. Wanto mengurungkan niat untuk melihat ke bawah dan mulai ketakutan. Dia bergegas berlari menuju pintu. Namun tiba-tiba bau busuk yang menyengat muncul, kemudian menyerang setiap sudut kamar Wanto. Dan brak, pintu tertutup dengan sendirinya. Wanto terkejut bukan main, hingga dirinya tidak sadar sudah kencing di celana. Wanto sadar dan sudah merasakan bahwa sosok tersebut sudah berada di belakangnya. Suara gerangan kecil berhembus di belakang leher Wanto. Dirinya memilih untuk membuka pintu, memanggil istrinya yang menonton TV di ruang depan. Wanto dengan kencangnya menggedor pintu agar terdengar, namun semua itu mustahil. Kemudian dia merasakan terdapat tali yang dengan pelan melilit lehernya. Tali itu seperti tali kain kafan. Lilitan itu membuat Wanto susah sekali bernapas dan menoleh ke arah belakang. Namun betapa terkejutnya Wanto ketika melihat sosok pocong dengan rupa yang tidak karuan. "Tulung, tulung!" Suara lirih hampir tak terdengar dari sosok tersebut. Wanto menyadari siapa sosok yang berada di depannya. Bukan lain adalah arwah Kamto. Dirinya meminta pertanggungjawaban untuk Wanto membuka tali pocongnya. Wanto mengerang kesakitan karena lilitan tali itu semakin kencang, hingga tamparan keras dan siraman air membangunkannya dari mimpi buruk yang dia alami barusan. Hal itu membuat Wanto bangun dan ketakutan. "Celaka, celaka!" ucap Wanto panik. Istrinya cuma menghela napas panjang, kemudian menepuk pundaknya agar pelan-pelan sadar. "Mas, sampean iki kok mimpi buruk ya? Beberapa hari ini ada apa? Kalau ada pikiran yang berat, aku loh mau ngedengerin," ucap istrinya pelan. Dia kemudian menangis sejadi-jadinya. Wanto menyesal dengan apa yang telah terjadi. "Aku kalau tahu akan seperti ini, tidak mau aku, sudah cukup, tidak tenang hidupku." Istrinya hanya kebingungan dengan perkataan Wanto yang semakin hari semakin tidak jelas.
Istrinya sudah khawatir karena Wanto diam-diam berbicara sendiri di depan cermin atau saat dia sendiri. Hari itu pun berlalu, cerita mengarah kepada Dayat. Dayat selain tukang gali kubur, dia juga berprofesi sebagai pencari belut di sawah. Tiap malam dirinya selalu mencari belut di sawah dekat kuburan. Malam itu bertepatan dengan malam Rabu Pahing. Ternyata Dayat merasakan keanehan. Di malam itu dirinya merasa aneh saja, karena pada hari Pahing sebelumnya dirinya mengalami kejadian yang aneh. Saat tidur, Dayat merasa dipeluk oleh seseorang dari belakang. Namun saat ditoleh tidak ada siapapun, kecuali guling yang menemaninya. Hal itu dianggap angin berlalu oleh Dayat. Namun dalam sekejap dia tertidur lagi. Badannya tiba-tiba tidak bisa bergerak, seperti tertimpa sesuatu. Ingin bangun namun tidak bisa. Dayat yakin bahwa dirinya sedang mengalami kejadian yang disebut tindihan. Katanya kalau ada makhluk halus yang sedang duduk di atas tubuh kita saat tidur. Untung kejadian itu hanya beberapa menit terjadi. Karena kejadian itu membuat Dayat mulai sedikit takut. Dia tidak pernah merasa khawatir seperti ini untuk hal apapun. Dayat bergegas untuk mencari belut. Dirinya berjalan kaki menuju sawah tersebut. Sesampainya di sawah, seperti biasa Dayat menyetrum belut yang muncul pada genangan air. Belut muncul saat malam hari, sehingga Dayat untuk mencarinya harus menunggu malam. Dengan dibantu penerangan lampu senter di kepalanya, Dayat lebih tenang karena pandangannya saat itu bisa jelas. Setengah jam dirinya mencari belut, terdengar suara benda berjalan di rumput. Entah apa itu, Dayat berpikir bahwa itu adalah ular. Namun suara benda itu dibarengi dengan suara rintihan. Suara itu jelas sekali nyata dan terdengar olehnya berkali-kali, hingga Dayat berniat pulang dan berhenti untuk mencari belut. Dayat merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Dia sedikit berlari saat pulang. Tiba-tiba terdapat benda yang menyentuh rambutnya. Sentuhan itu memantul di atas kepala Dayat. Dayat berhenti sejenak untuk melihat. Ternyata sebuah pemandangan yang sebelumnya tidak disangka oleh dirinya. Sesosok pocong yang berdiri melayang di atasnya, dan posisi wajahnya menunduk kepadanya membuatnya takut. Dayat terkejut. "Ampun Pak, mohon maaf," ucap Dayat sambil berlari. Dayat berlari sekencang-kencangnya dan dikejar oleh pocong tersebut. Hingga di tengah jalan, Dayat mengalami sebuah kejadian yang merubah hidupnya. Dia tersandung dan terjatuh. Kepalanya membentur salah satu batu nisan yang dekat dengan jalan. Kepalanya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan kejadian itu berlalu. Hingga pagi harinya, Dayat ditemukan warga yang hendak pergi ke sawahnya tergeletak tak bernyawa di sana. Kejadian tersebut membuat Wanto jiwanya semakin tidak terkendali, karena hanya tersisa dirinya yang mengetahui kebenaran yang terjadi. Wanto semakin tidak kuasa untuk bersembunyi dimanapun yang dia rasa tempat yang aman. Istrinya menangis karena Wanto hampir tiap pahing seperti orang gila. Dirinya seperti sedang dihantui oleh sosok yang istrinya tak mengerti dan melihatnya. Wanto sedang berada di kamar mandi. Dirinya berusaha menjadi manusia normal tanpa harus dihantui sosok yang selama ini mengganggunya. Ia arwah Pak Kamto yang tidak tenang. Dia menyiram air ke rambutnya. Namun saat dirinya mencoba tenang dengan mandi, Wanto melihat kepulan asap yang masuk ke dalam genteng. Asap aneh berwarna hitam pekat. Asap itu menggulung pelan dan menutupi kamar mandi tersebut. Wanto mencoba tenang dan tidak panik, tetapi dirinya menjadi tidak konsentrasi ketika di atasnya terdapat wajah seram yang mengintip. Wajah berbalut kain yang masih terikat erat di atasnya. Wanto hampir terjatuh karena sangat terkejut oleh kedatangan pocong Pak Kamto itu. Wanto memandangi dengan wajah yang ketakutan.
manakala pocong tersebut menganga dan memuntahkan cairan busuk dari mulutnya. Tiba-tiba pocong tersebut mengeluarkan darah yang tembus ke kain yang membalutinya. Amis anyir. Wanto yang gugup segera mengambil handuk dan berlari keluar. Dia memanggil istrinya dan menjerit bahwa ada pocong yang sedang melihatnya. Dia memanggil istrinya dan menjerit bahwa ada pocong yang sedang melihatinya. Istrinya menghampirinya dan melihat ke dalam kamar mandi, tetapi istri Wanto tidak melihat apapun di sana. Wanto kemudian tertawa tak henti-hentinya. Istrinya kemudian bingung apa yang sedang Wanto lakukan. Dirinya semakin tidak waras saja. Wanto bertingkah seperti biasa, seperti tidak terjadi apapun barusan. Istrinya semakin bingung, hingga suatu hari istri Wanto dan keluarga sepakat membawa Wanto ke rumah sakit jiwa. Namun sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, istrinya penasaran dengan apa yang dialami oleh suaminya. Dengan wajah yang sedih, istrinya bertanya kepada Wanto yang sedang tertawa terbahak-bahak tanpa diketahui alasannya. "Mas, sebentar lagi kita pergi. Sebelumnya aku mau tanya ke Mas Wanto, apa ada sesuatu yang belum Mas ceritakan ke aku? Rahasia mungkin?" tanya istri Wanto. Wanto hanya menjawab, "Tidak ada, disembelih semua saja." Mendengar jawaban Wanto yang tidak jelas, akhirnya istrinya menyebut nama yang membuat Wanto kembali terdiam dan ketakutan. "Pak Kamto, Mas." Wanto terdiam lama dan kemudian menjawab, "Aku salah, daya tambah salah. Aku hanya sakit hati karena disakiti." "Apa salahmu, Mas?" Wanto melihat istrinya tersenyum. "Tali pocong Kamto belum aku lepas." Setelah kejadian itu, istrinya menemui keluarga Pak Kamto dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Akhirnya kuburan Pak Kamto dibongkar dan tali pocong dilepas. Hingga hari pun berlalu. Istrinya yang mengantar Wanto ke rumah sakit berpamitan kepada Wanto yang sedang berdiri di lorong. Suaminya hanya memandanginya dengan tatapan yang kosong. Istrinya hanya melepasnya dengan perasaan yang berat. Istrinya menggendong anaknya yang masih kecil dan bergegas untuk pulang. Namun Wanto tak berkutik sama sekali. Wajahnya yang datar dan tatapan yang kosong membuat istrinya semakin tak tega. Sesampainya di pintu keluar, dari kejauhan istrinya ingin melihat Wanto untuk mengikhlaskan hatinya agar dirinya membiarkan Wanto sendiri di sana. Istrinya menoleh dan suatu pemandangan yang tidak terduga. Istrinya hanya bisa menutup mulut dan matanya berlinang air mata. Perasaan terkejut meronta di dadanya. Dirinya melihat sosok pocong yang menyeringai dengan tatapan tajam ke arahnya. Pocong itu berada persis di belakang Wanto. Cerita pun berakhir. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.